Oke, jadi Noir baru aja keluarin 3 mouse terbaru mereka. Ini ada M2, ada M2 Pro, dan ada M2 Magnesium. 3 mouse yang dari secara bentuk bisa dibilang sama persis, beda spek di dalamnya aja. Jadi coba kita lihat. Sponsor dulu. Lengkapin keperluan setup kalian dengan belanja dari MyNK Official. Mulai dari aksesoris meja kerja, kayak magnetic table stand, USB hub, wooden wrist rest, leather desk mat, dan masih banyak lagi. Kali ini ada cup holder yang dijepit doang di meja, jadi nggak bakal makan tempat. Dan selain bisa taruh kita punya botol, kita bisa taruh headphone di bawahnya. Bikin setup kita jadi kerasa lebih luas dan juga lebih rapi. Masih banyak lagi produk-produk menarik lainnya, jadi ayo cek MyNK Official dan pastiin kalian pakai kode ini untuk dapetin 10% diskon. Cek linknya di deskripsi di bawah. Kebetulan gue dikirimin tiga-tiganya sama Noir ini, jadi kita bisa lihat semuanya. Cuman untuk seminggu terakhir ini sih gue lebih seringnya pakai yang magnesium ini loh, karena ya desainnya cakep banget sih ya. Tapi karena bentuk mereka ini sama persis, jadi kurang lebih bakal kerasa sama lah untuk di tangan kita ini, mau yang M2 Pro atau yang M2 biasa. Coba kita lihat dulu spek ketiga mouse ini kayak gimana. Sensornya itu mereka sama semua di PAW3395, tapi untuk perbedaan terbesar itu adalah mereka punya polling rate yang dimana M2 ini cuma bisa di 1000 Hz polling rate, yang M2 Pro itu bisa sampai 4000, dan yang M2 Magnesium bisa sampai 8000. Dan ini juga 8000 secara wireless pakai dongle-nya itu, jadi ya lumayan lah. Perbedaan lain itu di switch-nya, yang Magnesium ini pakai optical switch, jadi secara teori sih dia respons kliknya bakal lebih cepat dibanding yang lain. Dan juga khusus yang Magnesium ini doang, dia bisa satu koneksi lagi, yaitu adalah Bluetooth, sedangkan yang lain cuma bisa kabel dan juga dongle. Jadi dari yang gue lihat sih, mereka punya selling point antara yang versi M2 Pro dan M2 Magnesium ini adalah mereka punya polling rate-nya kan, bisa 4000 dan juga bisa sampai 8000. Tapi kalau misalkan kalian ada nonton video gue soal mouse-nya Fantech yang bisa sampai 4000 Hz polling rate, kalian bakal tahu kalau polling rate yang tinggi itu nggak bakal terlalu kerasa apa-apa juga ya pas kita cobain untuk main game. Terutama kalau monitor kalian itu mungkin masih di 60 Hz atau 75 Hz atau bahkan 120 Hz, juga nggak bakal terlalu kerasa bedanya apa. Jadi kasarnya polling rate yang tinggi itu adalah teknologi yang mantep ya, tapi terlalu cepet aja kayaknya. Karena sampai sekarang belum ada monitor yang cukup cepat refresh rate-nya yang bisa kejar kecepatannya polling rate mouse ini. Ali dari Optimum Tech, gue yakin kalian pasti tahu dia siapa. Dia itu Tuhan gua rasa. Dia udah pakai monitor dengan refresh rate 540 Hz dan kamera slow motion aja masih kesusahan untuk lihat perbedaannya antara 1000 dan 4000 Hz. Ditambah dia juga bisa dibilang sangat-sangat jago main game FPS-nya gitu. Dan dia juga masih nggak kerasa apa-apa. Dia ada bilang kalau taruh di 2000 Hz itu bakal paling sweet spot untuk semua orang. Pertama, ya itu technically memang lebih cepat dibanding 1000 Hz, dan juga kita bakal lebih irit baterai dibanding 4000 atau 8000 Hz. Kalau buat gua untuk pemain game yang sangat kasual ya, mouse yang 1000 Hz juga itu udah cukup banget. Khusus yang Magnesium, kalau kalian beli yang ini, mereka punya box yang sangat lucu ya. Gua nggak pernah lihat box mouse kayak gini. Kayak box keyboard. Bahkan bukan box, ini casing gitu. Jadi kita bisa mungkin bawa mouse kita biar lebih aman aja, nggak kebaret-baret ya. Dan di dalam kita dapat glass fit di sini yang mereka jual terpisah juga. Ekstra PTFE fit juga, jadi mantep banget kalau misalkan kalian ganti ke glass fit untuk coba-coba dan kalian merasa terlalu licin gitu pengen balik ke PTFE fit, kita ada ekstra lagi, bisa ganti balik. Dapat grip tape juga kalau kalian merasa coating yang Magnesium terlalu licin di tangan kalian. Buat gue sih ini punya coating yang paling enak dibanding yang lain, jadi gue paling suka. Yang lain agak sedikit lebih licin aja, tapi nggak parah sih sebenarnya. Untuk yang M2 Pro kita juga dapat glass fit dan PTFE di dalamnya dan juga grip tape. Tapi untuk yang M2 biasa kita cuma dapat ekstra PTFE doang. Untuk rasa kliknya sebenarnya enak-enak aja sih, cuman gue pengen nitpick sedikit ya. Yang M2 dan M2 Pro itu klik kanannya agak sedikit kasar aja gitu kalau kita rasain banget. Sekali lagi ini super nitpick ya, karena kalau kita spam itu nggak kerasa. Cuman kalau gue pelan-pelan kayak ada sesuatu yang janggal gitu, yang gue nggak bisa jelasin juga sih. Tapi kerasa yang klik kirinya itu lebih enak dan lebih natural, snappy dan clicky aja. Untuk yang Magnesium mantap, sama sekali nggak ada masalah. Gue suka rasanya, snappy-nya, dan renyah banget. Gue seminggu terakhir ini juga lagi balik lagi untuk main Dota ya, dan kalian tahu sendiri Dota itu kliknya banyak banget. Dan gue sama sekali nggak ada komplain pas cobain ini untuk dipakai main Dota.
Scroll wheelnya mereka semua pakai TTC Gold dan sangat konsisten di kesemuanya ya, rasanya semua sama. Dan untuk tombol jempolnya semuanya kerasa solid, gua nggak ada masalah. Mungkin yang magnesium ini kerasa sedikit lebih enak lagi, tapi ya sedikit aja sih. Untuk bentuk dan shape mereka ini, gua merasa ini improvement jauh dibanding yang M1 dulu. Tangan gua di 19 cm ini masih nyaman-nyaman aja untuk pegang di claw grip, tapi untuk pegang fingertip juga tetap enak. Paling satu komplain aja yang gua punya ini mungkin karena gua udah terbiasa sama mouse yang beratnya di 45 gram, sedangkan mereka ini masih di kisaran 50-an gram. Yang magnesium itu gua timbang di sekitar 54-55 gram, dan yang M2 Pro ini sekitar di 60 gram gitulah. Yang warna putih ini 61. Jadi awal-awal gue ngerasa kayak berat gitu loh. Gue tahu ini nggak berat sama sekali. Cuman kalau kita udah terbiasa sama yang lebih ringan, ini pasti jadi kerasa sedikit lebih berat. Dan awal gue sebenarnya berharap yang magnesium ini setidaknya punya berat yang signifikan lebih ringan dibanding yang lain ya. Tapi beda cuman sedikit doang sih. Gue rasa nggak terlalu kerasa banget sih. Ditambah dengan harganya yang lompatnya lumayan jauh. Ini di 1599, M2 Pro di 899, dan M2 di 599. Mereka semua punya launching price yang bakal sedikit lebih diskon harganya. Tapi maksud gue itu adalah M2 Pro ke M2 Magnesium, lompatnya itu lumayan, hampir 2 kali lipat. Jadi yang kita dapetin dari magnesium itu selain bahannya dan juga gayanya yang super ganteng ini, itu adalah polling rates di 8000 Hz dan juga koneksi Bluetooth. Jadi dengan itu sih menurut gua M2 Pro bakal lebih cocok untuk kebanyakan orang ya, dengan spek yang kita dapetin udah mantep banget, bisa sampai 4000 Hz polling rate. Bentuknya yang menurut gua bakal cocok untuk kebanyakan tangan orang, dan harganya yang masih oke banget, apalagi kalau kita ikutin launching price-nya di 799. Dan juga udah dapat hal-hal kecil kayak glass gate, grip tape, dan extra PTFE fit di dalam. Jadi ya menurut gua lumayan mantep sih. Jadi walaupun yang magnesium ini lebih ganteng, dan jujur aja gue lebih enjoy sih pakainya ya. Gue suka pakai gadget yang terlihat ganteng gitu. Gua bakal lebih aman untuk rekomen yang M2 Pro aja. Gue yakin orang-orang bakal udah puas sama apa yang mereka dapat. Dan hey, kalau misalkan nggak terlalu butuh polling hertz yang sampai 4000, yang M2 juga nggak ada masalah sama sekali. Tapi kalau mau bilang yang mana yang paling sweet spot, M2 Pro. Satu hal terakhir mungkin yang gue impress banget sama mouse-mouse ini ya, itu adalah baterainya. Kayaknya baterainya cukup besar sih. Di sini ditulis bisa sampai 130 jam. Gue udah pakai ini seminggu untuk main game konsisten tiap hari ya. Dan baterainya masih 3 bar. Jadi ya mantep sih baterainya. Kita bisa lihat sisa baterainya dari aplikasinya yang sangat standar ya, kayak aplikasi mouse Cina biasa gitu. Kita bisa atur-atur semua hal yang kita pengen atur di sini, dan ya paling kita cuma buka sekali 2 kali aja. Tapi seperti itulah 3 mouse dari Noir ini. Coba kasih tau gue pendapat kalian seperti apa dan yang mana yang kalian lebih suka. Dan kalau kalian suka sama video ini boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you udah nonton. Bye bye.